PPKAD Kabupaten Cilacap yang nanti mungkin oleh Pak Sekretaris PPKAD, kemudian oleh pimpinan Banjatan satu kecamatan yang tujuan diadakannya Gebiar Door Prize pelunasan PBB P2 ini adalah memberikan reward atau penghargaan kepada para wajib pajak, para pemungut, desa, kecamatan di dalam mensukseskan pelunasan PBB P2 ini. Harapan kita dengan reward ini dari anggaran APBD, juga bantuan dari Bank Jateng, ini menambah semangat masyarakat di dalam membayar pajak. Desa-desa berlomba-lomba memberikan inovasi-inovasi sehingga bagaimana agar pajaknya cepat lunas. Karena kita ketahui bahwa pajak ini nanti akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan sampai ke desa. Di Kabupaten Cilacap sendiri Pak, untuk Gebiar ini sudah dilaksanakan berapa kali Pak? Ini yang pertama. Kebetulan kita hari jadi ke 167, jadi kita rangkaian nanti ada 7 atau 8 wilayah, satu di Pendopo, dan hari ini pertama, besok nanti di Pari per distrik lah, sehingga ada pemerataan. Dan juga kita dalam teknis mengundinya, kita gunakan teknis-teknis tertentu sehingga masing-masing kecamatan itu ada lingkupnya tingkat kecamatan. Pak, harapannya ke depan bagaimana Pak untuk Ya, harapannya perpajakan? PBB kita ini akan, masyarakat akan semakin disiplin dan semakin meningkat nilainya. Dan kita lihat dari 2013 kita yang awalnya 37 miliar, sekarang di 2022 sudah 111 miliar lebih, ini akan meningkat terus sehingga PAD kita semakin naik. Harapan kita PAD kita sekarang kan secara keseluruhan itu 750, bisa mencapai 1 triliun lah, akan meningkat. Tapi memang bukan saja di bidang PBB, P2, tapi pajak-pajak yang lain, ada retribusi, ada pendapatan lain. Tim kita terus. Kembali ke PAD ini Pak, mungkin di luar konteks ini Pak, untuk merger BUMD bagaimana Pak? Udah kita lakukan yang di merger itu antara PT KIC, kawasan industri Cilacap, dengan aneka usaha. Ada 2, yang Grafika, kemudian Saya Usada itu akan ditinjau lagi. Jadi yang digabung 2 menjadi Perseroda Cilacap Segara Arta. Ini nanti kita tinggal lanjut, kita daftarkan di Menkumham sehingga mendapat perizinan dan nomor usaha yang nantinya akan kita tinggal lanjuti pemilihan pengurus atau pejabat yang menangani di sana, sehingga nanti akan kita action bisa lebih leluasa lagi dalam pengembangan bisnisnya, bukan saja di bidang kawasan industri tapi kawasan-kawasan lain. Di samping untuk peningkatan PAD, tentunya Pak untuk merger sendiri alasan paling tepatnya apa Pak sehingga dilakukan merger? Yang utama adalah peningkatan PAD, karena kita sudah melakukan kajian. Jadi 2 perusahaan ini yang pas digabung, yang nanti akan pengembangan usaha di luasa kita, sehingga nanti bisa bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga. Apabila Pemda, pemerintah daerah itu ada keterbatasan di dalam aturan perjanjian kerjasama, bisa nanti BUMD ini yang maju untuk melakukan kerjasama yang sehingga peningkatan PAD ini tidak terhambat karena aturan. Kita sudah menyiapkan. Target tadi sudah disampaikan Pak Sekda, realisasi kita sudah sangat bagus. Tahun 2022 itu sudah mencapai di atas 100% ya. Di atas 104 kalau nggak salah, 4%. Nah, tahun ini sudah barang pasti nominalnya nambah. Kenapa? Karena kita secara pelan tapi pasti melakukan validasi data. Setiap tahun kita rata-rata ada 2 kecamatan yang kita validasi data wajib pajak PBB P2. Tahun ini ada di Wanreja sama Marjana. Kita validasi betulkah objek pajaknya itu, siapa yang punya, luasannya berapa, kemudian bangunannya seperti apa, kita validasi. Sehingga nanti angkanya akan berubah. Nah, sekaligus memberikan kemantapan kepada teman-teman wajib pajak bahwa saya punya ini loh punyaku. Sehingga dari sisi luasan, dari sisi keberadaan semakin terukur. Ya,
Sehingga nanti si tahun ini sudah barang pasti targetnya nambah sesuai dengan nanti hasil validasi itu. Nah, tahun lalu kita laksanakan di Sampang, kita laksanakan di Kroya, ya. Sekarang di Majenang sama di Wateja. Kita tunjuk petugas, kita rekrut petugas sekitar 70 orang, Pak. Ya, 70 orang untuk door to door masing-masing. Sehingga kita minta bantuan teman-teman camat, Pak Kades untuk memastikan anggota kita yang melakukan validasi betul-betul terfasilitasi dengan baik. Kita akan lakukan pantauan, kita akan turun ke lapangan, kita akan cek, dan kita akan dampingi mereka untuk memastikan langkah dia, tugas dia betul-betul dapat dilaksanakan. Sebetulnya untuk di Kabupaten Cilacap sendiri untuk titik amannya berapa triliun sih Pak untuk dari PBB itu Pak? Kita belum melakukan validasi data keseluruhan, ya. Karena kalau kita bicara pajak itu sangat relatif, ya. Sekarang misalnya patokan kita masih NJUP. Kalau ketentuan yang betul patokannya adalah transaksi, gitu. Tapi kita masih dalam tataran NJUP. Tapi nggak usah perlu kita keluhkan, karena itu bagian dari partisipasi warga masyarakat. Yang terpenting masyarakat punya sen, punya keinginan, punya gerengseng untuk membantu bersama-sama ambil bagian bangun Cilacap, itu kuncinya. Dan yang terpenting itu, nggak usah kita nominal sudah barang pasti plannya pasti akan bertambah, ya. Cocokkan dengan, misalnya harga tanah depan itu kan berbeda dengan NJUP yang sekarang, naik betul. Nah itu ada persentasenya di situ. Sehingga sekali lagi saya berharap orang usah nilai nominalnya, nominal sudah berat naik, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita nge-push warga masyarakat untuk bareng-bareng kita sesuai dengan tema ini, bersinergi bersama dengan Pemda bangun Cilacap melalui pembayaran PBB 2, melalui pembayaran pajak, bukan hanya PBB 2. PBB 2 hanya salah satu. Tadi saya sampaikan Pak Sekda, ada pajak reklame, ada pajak restoran, ada pendapatan yang lain, ya. Sebenarnya mari kita sama-sama. Ya. Pak, optimis enggak Pak untuk tahun 2023 Pak bisa terserap dengan baik Pak untuk sangat optimis. Tahun lalu sudah 104%, kenapa sekarang tidak? Pasti bisa. Kenapa? Karena warga masyarakat sudah barang pasti kesadarannya semakin bertambah. Teman-teman camat luar biasa sempat terjadi di lapangan. Mereka melakukan proporsional kepada teman-teman warga, memastikan mengajak warga, yuk bareng-bareng dengan Pak Bupati, bareng-bareng dengan Pak Sekda, bareng-bareng dengan Pemda bangun. Jelas. Oke, terima kasih Bapak, selamat siang Pak.